Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya selalu dimudahkan dengan segala urusannya. Dan selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Kemi Elektronik. Kesempatan kali ini saya kedapatan satu TV merek apa ini, merek Niku ya, merek Niku 21 in dengan kerusakan ini. Menurut yang punya, gambarnya adalah blank hijau disertai garis-garis ya. Dan kita coba, ini set top box sudah saya colokkan dan kita nyalakan untuk TV nya, kita colokkan dan kita lihat yang ada di layar, penampakan di layar. Nah, ini suara pun terdengar ya, ini seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini mungkin kalau di kamera terlihat lap begitu ya. Tapi ini yang jelas gambar blank hijau disertai garis-garis. Kalau untuk lap ini efek kamera ya. Baik, kita perbaiki bersama-sama dan kita buka terlebih dahulu untuk TV-nya. Dan kita matikan dulu dan kita cabut. Dan kita buka terlebih dahulu ya untuk TV-nya. Dan ini setelah saya bongkar ya, mesinnya seperti ini. Tapi untuk mengawali pengecekan pada kerusakan seperti tadi ya, kita langsung saja tertuju pada rangkaian RGB ini. Nah ini ternyata sudah ada kabel seperti ini ya. Ini kemungkinan untuk jalurnya ini dia putus ya, jalurnya putus kemudian disambung seperti ini. Ini saya belum melakukan tindakan apapun dan ini sepertinya putus jalurnya dan disambung pakai kabel. Lalu yang kita persiapkan adalah langsung cek tegangan saja yang kita lakukan. Cek tegangan 180 voltnya ada di sini nih, apakah nyampe ke sini, dan nanti kita ukur di ketiga pin RGB diantaranya biru, merah, dan hijau. Yang kita perlukan adalah multitester seperti ini, dan kebetulan saya ada multitester digital. Ini untuk ground tabung kita selipkan di sini ya, kita selipkan di sini. Kemudian kita colokkan terlebih dahulu untuk TV-nya seperti ini. Kita colokkan. Ini sudah start ya, dan kita lihat apakah masih sama seperti tadi. Nah itu ya, ini masih seperti ini. Dan langsung cek kita untuk tegangannya di 180 sebelum melalui resistor ya di sini. Nah ini kan 180. Nah ini di situ terukur 200 volt. Nah ini jalurnya ke sini. Ini melalui resistor antara 10 kilo sampai 15 kilo ya. Dan kita cek satu persatu yang dari setelah resistornya ya. Nah ini kita cek di sini, dia keluar berapa. Dia keluar 153 volt. Kemudian yang satu dia keluar hanya 56-57 ya. Kemudian yang ini yang ada chamber kabelnya ini, dia terukur 198. Ini mengikuti kalau normal gelap terangnya layar ya, seperti itu. Berarti ini yang bermasalah yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini bermasalah, di situ terukur 41 naik turun. Sekali lagi ini menurut gelap terangnya karena dia ini turun kembali. Tapi kalau dari sumbernya di sini terukur 199 alias 200 ya. 200 volt. Baik, langkah berikutnya adalah kita cek untuk transistornya ini, transistor penguat RGB ini ya. Kita cek terlebih dahulu apakah dia short ataupun mati ataupun bagaimana. Kita cabut terlebih dahulu. Nah ini yang kita perlukan juga adalah saya menggunakan multitester analog, dan untuk posisi skala di X10 ya. Kita letakkan di sini, kelihatan enggak nih? Kelihatan ya. Dan kita kalibrasi terlebih dahulu untuk multitesternya untuk mengecek transistor ya.
Nah, ini sudah kita cek satu persatu. Dan kalau dilihat susunannya di sini adalah kaki yang paling bawah ini adalah basis, yang tengah ini adalah kolektor, dan yang paling pinggir sini atas sendiri ini adalah emitor. Karena jenis ini transistor ini jenisnya NPN ya, maka untuk mengeceknya probe hitam kita letakkan di basis ataupun di kaki paling bawah ya, di sini di paling bawah. Dan untuk probe merah kita tempelkan di probe tengah dan probe yang kaki yang paling atas ataupun kaki yang nomor 3 ini kita tempelkan. Nah, seperti ini. Lihat untuk jarum multitesternya, wah blur ya, bentar. Ini kacanya sudah buram. Kelihatan enggak ini? Waduh, nggak kelihatan. Ini kelihatan lah ya, jarumnya bergerak, kelihatan ya. Kita ulangi, basis, probe hitam, untuk probe merah ke kolektor. Oh, nggak kelihatan juga. Nah, itu menunjukkan angka tertentu. Blur ya, enakan di sini. Nah, gambarnya blur. Kita ulangi, probe hitam di basis, probe merah di kaki tengah ataupun kolektor menunjukkan angka tertentu, dan probe merah kita pindah di paling atas ataupun emitor kaki nomor 3 menunjukkan angka tertentu ya. Ini pertanda ini bagus transistornya. Lalu kita balik. Nah, ini tidak ada pergerakan. Kemudian yang satunya ini yang ada jumpernya ini sama, kita cek. Tuh, pergerakan jarumnya sama ya. Nah, sama. Yang satu juga sama. Berarti ketiga transistor ini dalam keadaan bagus. Tapi kenapa untuk tegangannya tidak bisa sama ya, tidak bisa nyampe ke sini, ke penguat RGB. Coba kita dekatkan. Nah, ini ya, kalau menurut pengamatan saya, ini antara ketiga kaki ini walaupun tidak short, tapi jaraknya sangat dekat sekali ya, ataupun hampir short ya. Tapi ini kalau dicek tidak short, transistornya tidak short, ini tidak short. Kemungkinan ini jalurnya yang rusak ataupun jalurnya yang short seperti ini, seperti yang satu ini. Kemungkinan sebelumnya dia juga blank, tapi blank selain warna biru ya, karena ini warna biru. Kemungkinan ini adalah biru, ini hijau, dan kemungkinan ini adalah merah. Kalau kita urut ke pin soket dari RGB-nya di soket tabungnya ya. Baik, akan saya lepas terlebih dahulu ini untuk jalur terutama yang di tengah ya. Ini antara kaki tengah dan kaki yang atasnya ini sepertinya ini walaupun tidak short, terjadi induksi kemungkinan ya. Baik, akan saya lepas terlebih dahulu untuk jalurnya saja ya, untuk jalurnya saja di sini. Dan akan saya skip terlebih dahulu untuk menyingkat waktu ya. Nah, ini untuk jalurnya sudah saya putus ya. Ini untuk yang kolektor ini saya putus di sini, saya potong, mengingat ini kelihatan sekali, kelihatan korosi ya, ataupun jaraknya ini sangat berdekatan antara kolektor dan emitor.
Baik, ini akan saya sambung seperti ini ya untuk kaki kolektornya. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk tegangannya ya. Tegangannya apakah dia sudah keluar. Nah, seperti ini. Baik, kita colokkan terlebih dahulu sebelum kita menyambung untuk jalurnya ya. Sudah saya colok, dan perhatikan untuk multitesternya. Ini yang tadi yang kaki tengah ya, yang 0. Nah, di situ sudah terukur 200 volt, yang satunya 155 karena dia sudah tersambung ke ini ya, ke penguat RGB. Kalau ini kan yang belum tersambung ke penguat RGB ini, dia terukur 199 ataupun 200. Baik, akan saya sambung dulu untuk jalur ini ya, dan lagi-lagi akan saya skip dulu untuk videonya. Dan jalur sudah saya sambung seperti ini. Nah, perhatikan ini seperti itu ya. Untuk jalurnya sudah saya sambung pakai kabel seperti ini, dan ini kelihatan untuk korosi antara kedua jalur ini ya. Mana ini hasilnya seperti ini. Dan sebelum dicoba, kita cek, sudah cek tegangan tadi untuk yang masuk ke RGB. Tapi kalau tadi kan belum ada penguat RGB nya ya. Dan sekarang kita coba, kita colokkan. Nah, ini RGB sudah tersambung. Di sini terukur 189 ya, 199 volt. Nah, ini berarti sudah bekerja. Kita cek untuk langsung ke ini ya, ke soket RGB-nya. Di sini ada warna biru, terukur 159 ya. Kemudian ini heater 1, heater 2, kemudian ini adalah warna merah ataupun red. Dia terukur 199. Kemudian ini adalah G2, dan ini adalah G1 ya. Ini kaki ya, yang G1, yang ini G1 nya yang ini. Ini adalah kaki, berarti ini warna G green, ini warna red, R merah, dan ini warna B blue, warna biru ya. Ini tegangannya sudah muncul semua masuk di soket-soket RGB melalui 3 transistor penguat RGB. Dan kita lihat untuk penampakannya Pak, masih blank hijau. Nah, ini sudah kelihatan biru ya. Dan langsung saja kita kasih input STB nya, langsung kita colokkan. Oh, mana ini? Bentar. Kita colokkan. Nah, ini sudah keluar suara ya. Sudah keluar suara, dan kita intip ke depan apakah gambarnya masih blank biru. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul gambar ya, tanpa ada blank. Tadi kan warna blank biru hijau ya, hijau disertai garis-garis, tapi sekarang tipenya sudah normal kembali. Dan kesimpulannya untuk TV ini, emang sengaja saya tidak mengecek tegangan di bagian B+ ataupun apa ya, karena menurut data dari yang punya perusahaan itu adalah blank biru hijau disertai garis-garis, dan sasaran langsung menuju ke rangkaian RGB. Dicek penguat RGB adalah normal, dan ternyata ada salah satu setengah induksi ya ini untuk ketiga kakinya ini. Jadi penyelesaiannya saya potong jalur dan kita jumper pakai kabel. Dan demikian video yang sangat sederhana dan mudah-mudahan besar bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.